Nyok, kita nonton Empo Carla. Nyok. Hai Sobat PK yang ada di rumah, kali ini Empo lagi ada di kota yang punya pantai nih, tapi kayak gurun pasir, namanya Pantai Oetune. Dimana lagi kalau bukan di Kupang. Nah Sobat PK yang ada di rumah, hari ini Empo lagi bersama salah satu AO inspiratif, siapa lagi kalau bukan Kak Yeyen. Halo Kak, Halo. Gimana kabarnya hari ini? Baik dong. Baik-baik ya, gimana Kak, deg-degan gak mau ngobrol-ngobrol sama Empo? Lumayan. Lumayan deg-degan ya. Nah, kita hari ini ngobrol-ngobrol santai aja sih Kak. Aku akan tanya-tanya seputar pekerjaan Kakak, perjuangan Kakak juga gitu ya. Nah, mungkin tadi aku nanya ke Kakak gimana kabarnya, baik gitu ya. Lalu kira-kira nih aku mau tanya, Kakak kan sudah bekerja di PNM sekitar berapa tahun Kak? Sudah 2 tahun 6 bulan. 2 tahun 6 bulan, berarti hampir 3 tahun ya Kak ya. Bekerja sebagai Account AO. officer, ya, AO. Oke, account officer. Nah, gimana tuh Kak awalnya, berarti hampir 2 tahun 6 bulan lalu Kakak memutuskan untuk menjadi account officer. Tahu dari mana, terus pernah dengar informasinya dari mana dan kenapa tuh Kak? Jadi pertama dikenalkan dari teman. Oke. Awalnya beta dan teman Yo. sama-sama kerja di koperasi. Oh. Kayak penagihan harian gitu. Oke, di koperasi tuh ya? Ya. Oke. Terus mau mencoba pekerjaan lain. Iya. Nah di situ teman saya kan orangnya kayak update nih di sosial media. Jadi dia tawarin, ini ada buka lowongan pekerjaan di PNM, BUMN lagi. Jadi sudah kita daftar, puji Tuhan langsung keterima. Dan waktu itu awal tes lapangan, wah ternyata berat. biar penagihan ibu-ibu per kelompok tapi berat. Berat, betul. Medannya gitu. Betul. Terus setiap karakter nasabah yang berbeda-beda. Betul. Nah di sini ada satu nasabah yang buat beta tertarik. Apa Nah tuh? awalnya ketong TL ada 2 orang, beta dan teman. Nah di situ yang buat beta tertarik dengan ini mau bergabung di PNM karena ada seorang kakak-kakak, orang tuanya sudah meninggal. Dia yang merawat adiknya, dan adiknya itu ada 3 orang, hampir semua kayak punya kekurangan. Jadi dia yang merawat, gitu ya? Kayak kekurangan kalium gitu. Jadi mulai dari situ, oh ternyata kita sebagai di PNM bukan saja kasih pinjam modal usaha untuk kasih pinjam nasabah, tapi kita juga datang untuk berkunjung dengan nasabah, terus kayak kasih mereka motivasi begitu, kayak cara untuk supaya mereka juga tetap semangat punya, gitu ya? Ya begitu. Kayak gimana ya, kayak apa? Tidak hanya memberikan, tapi kita juga jadi dekat gitu ya dengan mereka toh. Oh seperti itu. Berarti memang Kakak dua-duanya keterima, temannya juga keterima? Iya, keterima. Oke, itu prosesnya berapa lama sih Kak kalau masuk ke PNM itu, masa menjadi AO itu ada panjang nggak tahapannya atau memang singkat? Itu awalnya pertama cuma 1 minggu. Oh cuma 1 minggu Sa? Ya. Oh, Itu jadi tergantung sih Kak. tergantung orang ya, atau tergantung cabang juga kali ya, mungkin ya beda-beda ya. Oke, berarti memang Kakak tertarik karena ya pertama BUMN, terus juga Kakak dulu juga pernah punya pengalaman kerja di koperasi juga yang hampir-hampir mirip ya sistemnya, dan juga bisa ketemu nasabah yang atau orang yang bisa secara nggak langsung memotivasi Kakak juga gitu ya. Jadi kita nggak cuman untuk jadi PNM ini nggak hanya memberikan modal tapi juga pemberdayaan, kepedulian terhadap sesama komunitas gitu ya. Oke. Nah lalu nih Kak, selama menjadi AO 2 tahun, kurang lebih 2 tahun 6 bulan toh, ada tidak kekurangan atau kelebihan yang Kakak rasakan selama menjadi AO? Kelebihannya seperti yang tadi Besu cerita, kalau misalkan kalau ada nasabah yang terlambat angsuran, itu pasti kan ketemu kunjungan tanya kenapa sampai terlambat angsuran, usahanya bagaimana. Nah, kembali lagi kita ketemu memberi pemberdayaan untuk nasabah begitu. Ketemu contoh beta sebenarnya contoh beta dari latar belakang keluarga yang sana ada orang tua, beta orang keluarga. Nah di sini beta lihat dari beberapa nasabah kayak belajar dari pengalaman, masalah, dia juga belajar biar beta juga bisa jadi kuat gitu.
Oke, jadi sama-sama ya menguatkan gitu ya Kak. Jadi kalau Maksudnya belajar dari dong pengalaman begitu. betul. Mereka aja bisa, kenapa kita nggak Iya, bisa betul. toh? Oke, berarti kekurangan dan kelebihan yang sangat-sangat seimbang ya Kak ya. Iya. Kekurangannya berat, tantangannya berat, tapi juga kelebihan yang didapat sangat baik sekali gitu ya. Karena bisa mencontoh orang lain, bisa melihat orang lain, bahkan dari nasabah juga sama-sama belajar dari kita juga belajar dari nasabah toh. Kalau misalkan jadi AO sendiri tuh Kak, kakak biasa keluar rumah jam berapa, pulang jam berapa tuh Kak? Biasanya keluar, karena kan masih antar adik sekolah, Oke. jadi keluar rumah itu sudah Jam 6 pagi Iya. sudah keluar? Iya, Wih, karena kan antar adik sekolah. oh iya. Setelah itu pulang? Pulang biasanya jam 4 sore, jam 6 sore, jam 7. Wah, mantap ya Kak. Tapi pernah sampai begadang juga? Lembur-lembur gitu sering kah? Paling kalau misalkan nasabah yang terlambat angsuran pasti. Pasti itu ya. Oke. Nah, tadi kan Kakak cerita ya banyak banget nasabah-nasabah yang memang kadang tuh seperti itu yang nggak mau bayar utangnya dan segala macam. Nah, gimana sih cara Kakak biar karena kan kalau kita deket sama nasabah kan otomatis nasabah akan kenal dan dia akan lebih nyaman dengan kita Iya. toh. Nah, itu bagaimana cara Kakak atau strategi Kakak untuk mendekatkan diri dengan nasabah? Ya sama kayak tadi Be bilang, ada nasabah yang dalam satu perkumpulan tuh masih berbaur daerah. Kalau misalkan ketong di Kupang sini, kalau minta maaf kalau kayak di pelosok begitu dong masih lebih ke karmana ya, ke takut dengan petugas, kayak lebih sopan santun. Tapi kalau misalkan nasabah kota itu ya memang bad attitude begitu. Jadi kalau pernah nasabah dong terlambat angsuran. Nah, kalau misalkan beta nih ada satu kelompok yang bilang jam 10 sudah boleh lewat dari jam 10. Itu semua harus ada. Nah, di situ kalau misalkan ada yang nasabah yang terlambat, otomatis kan nasabah yang lain renteng. Nah, di situ kadang beta kita sebagai petugas kalau tunggu lama pasti marah. Betul. Jadi beta pernah marah terus kayak beta rasa, dong juga orang tua. Iya. Beta anggap nasabah tuh sebagai orang tua. Jadi pas penagihan angsuran selesai, beta kembali kunjungan lihat dia usaha. Pernah ada nasabah bilang, ibu bepung usaha ini begini, kayak misalnya sudah berjalan. Nah, beta kasih solusi sudah. Bilang, langsung ini kalau misalkan jual statement kayak di depan rumah sudah bisa, mau punya usaha, mau bisa posting di Instagram, di Facebook, itu mau bisa dapat penghasilan. Mulai minggu depan untuk bayarnya sudah lancar. Gitu. Oh gitu, jadi memang cara mendekatkan kakak adalah ya abis kakak misalkan emosi tapi jangan terlalu dalam emosi gitu toh. Jadi kita tanya ke nasabah secara langsung, kalau bisa samparin, terus juga ditanya gitu kan, kita berikan solusi juga seperti itu. Nah itu bagus banget ya Sobat PKN di rumah, bisa dicontoh juga nih untuk teman-teman yang lain. Jadi memang nggak hanya marah-marah aja, tapi kita juga kasih solusi ke nasabah nih. Yang dimana dengan kayak gitu tuh nasabah secara langsung juga merasa, oh teman-teman AO itu nggak cuma nagihin duit aja loh, tetapi mereka juga peduli sama kita seperti itu ya. Bisa banget dicontoh teman-teman AO yang ada di rumah. Oke Kak, sebelum kita lanjut ngobrol-ngobrol nih, tadi di depan kita ini banyak banget ya barang-barang yang bagus-bagus, ada juga makanan yang unik-unik gitu ya. Nah, ini apa nih Kak? Aku sering lihat ini sih, tapi memang motif yang aku lihat biasanya beda dengan yang lain. Ini apa nih Kak namanya? Itu manik-manik. Manik-manik atau di sini dikenal muti ya Kak? Ya, muti. Muti. Jadi ini buatan nasabah juga, ini dari nasabah Ibu Marianse Ramung. Dia itu dari unit Maulava 2 Kak. Jadi ini memang disesuaikan dengan motif tenun kain gitu, tenun sini ya. Oke, jadi ada dompet, ada wah dompetnya dalamnya juga bagus Kak, coba lihat Kak. Dompetnya juga bagus. Ada tempat kartu. Iya, ada tempat ini juga nih, bisa buat apa tuh Kak biasanya ini di Kupang? Biasanya taruh sirip pinang. Oh sirip pinang, oke. Ini berarti kalau kayak bikin kayak gini kan lama juga toh Kak, satu-satu Iya, nih? satu-satu. Wih. Oke, selain itu juga ada kayak ini tempat apa ya? Mungkin bisa jadiin macam-macam sih. Iya, itu sama juga kayak yang di sebelah tempat taruh sirih. Tempat taruh sirih juga toh? Oh, oke, jadi memang ada juga yang buat tradisionalnya, kayak buat taruh tempat sirih, ada juga yang kayak dompet yang kita bisa pakai gitu toh, ada tas juga. Nah, Sobat PKN di rumah yang kalian mau beli bisa langsung aja hubungi nomor di bawah ini ya. Namanya Ibu Marianse Ramung dari unit Maulava 2. Nah, gak cuman aksesoris aja atau pajangan aja, tapi kita juga punya makanan. Itu ada apa sih Kak di sebelah itu Kak? Keripik
pakcoy. Nah, stick pakcoy. Pada saat aku dengar pertama kali sop PKU, aku agak kaget ya, karena biasanya kan pakcoy ditumis gitu kalau di Jakarta, tapi di sini dijadikan stick gitu ya. Nah, stick pakcoy ini yang jual adalah ibu soalnya dari unit Maulava juga. Mungkin aku boleh minta satu Kak, biar kita sama-sama cobain ya hari ini sop PKU ada di rumah. Kalau kalian mau beli, langsung aja hubungi nomor di bawah ini atas nama ibu soalnya ya dari unit Maulava 2. Nah ini dia nih, stick pakcoy, oke. Udah ada kemasannya bagus sekali, terus juga udah ada Instagramnya. Instagramnya PKSE_Undana atau stick pakcoy, stick.pakcoy, karena bisa langsung beli ya. Ini homemade semuanya, oke. Sekarang nanti kakak udah pernah coba stick pakcoy? Belum. Oh belum, baru pertama kali juga toh? Oke mari kita coba ya, karena kan biasanya kan hanya stick keju atau stick bawang. Wih ada bumbunya juga kak. Ini ada berbagai rasa. Ayo. Ini rasa barbecue. Rasa apa? Coba kak. Boleh? Nggak terasa sama sekali sih pakcoynya. Nggak terlalu terasa sayur tuh. Ya. Enak. Udah sehat, enak dan murah juga. Oke, jadi jangan lupa dibeli ya Sobat PKU ya. Nih. Enak sekali. Oke kak. Tadi kita udah coba-coba produk nasabah, kita juga udah review-review nih ya tentang Muti ini produk nasabah. Karena mungkin aku mau tanya kak soal Diri Kayayan nih ya. Mungkin boleh nggak sih sebelum kita masuk ke Diri Kayayan, kalian kasih tau dulu. Mungkin kayak satu kalimat aja yang menggambarkan Diri Kayayan. Misalkan aku itu sekarang adalah wanita independen, atau aku ini apa gitu, ceritakan sedikit soal kakak. Misalkan kayak punya adik berapa, terus umurnya berapa gitu. Ya udah aku bantu aja kali ya. Kakak berarti sekarang umur? Umur 22 tahun. Kelahiran 2001. Oke, kelahiran 2001. Berarti kakak itu bekerja di AO itu umur 19. Ya. Umur 20 tahun. Ya, 20 sampai 19 gitu Ya. toh. Itu pertama kali. Oke. Nah, sekarang nih kalian kan udah umur 22 ya. Kira-kira saat ini tanggung jawab besar apa sih yang kalian lagi ambil atau kalian lagi pegang? Tanggung jawab palingan menyekolahkan adik 3 orang. Adik ada berapa kak? 3. 3? Iya. Kakak anak pertama? Anak kedua, yang pertama sudah nikah. Sudah pisah rumah dengan kakak begitu? Iya, sudah pisah rumah. Oke, berarti ya istilahnya kakak tinggal berempat toh dengan adik. Harus menghidupi 3 adik. Itu kelas berapa aja kak? Yang satu kuliah. Hah? Sudah kuliah? Iya. 2002 berarti? 2006 baru kuliah. Oh iya, 2006. Lalu? Mau semester 2 kayaknya. Oh. Lalu yang kedua? Yang kedua SMA kelas 1, yang ketiga SD kelas 5. Wih. Sekarang orang tua Sudah meninggal. Dua-duanya? Iya. Hah? Iya. Dua-duanya? Terus kakak biaya sendiri tuh bertiga itu? Iya, biaya sendiri. Dari kerja di sini? Pas yang kerja di koperasi sebelumnya, itu mama meninggal. Oh. Dari tahun 2019. Karena COVID bukan? Bukan. Oke. Sakit kah? Iya, sakit. Oke. Terus tahun 2021 pas masuk 2020 pas masuk PNM, kan awal terima bulan 6. Iya. Bapak meninggal bulan 8, bulan Agustus. Berarti sejelangnya setahun saja? Iya, jalan setahun. Karena sakit juga? Iya, sakit. Oh, jadi memang pas kakak kerja di koperasi itu dua-duanya sudah sakit-sakit? Kalau mama itu pas di koperasi, kalau bapak Pas itu di PNM, di ya? PNM. Iya. Tapi hanya 2 bulan masuk langsung bapak sudah tiada? Itu 6 bulan kalau nggak salah. 4, 5, 6, 7, 4 bulan. Ya, 4 bulan, oke. Nah, oke, berarti sekarang kakak biayain 3 orang adik? Ya. Hanya dengan kerja di PNM? Ya. 3 orang adik kuliah, semua kakak? Tidak ada sama sekali yang bantu kak? Sana ada. Hah? Kuliahnya di mana kak? Di JUI. Wah, SMA di sini dengan SD berbayar tidak? Berbayar. Kalau SD sonde, SD tidak? kalau SMA berbayar. Tiap bulan, kan ada uang SPP-nya. Itu berapa kak, kalau boleh tahu? Tiap bulan 150. Oh, oke, berarti uang sekolah, terus biaya adik-adik makan, Iya, segala macam makan juga. hari-hari. Kakak gitu ya? Ya. Oke. Wah, wah keren banget ya kak.
Nah, kakak kan tadi cerita juga orang tua berarti tiada itu selang 1 tahun saja kan? Iya. Lalu adik-adik juga masih umur segitu, masih kecil-kecil, butuh figur seorang orang tua. Berarti kakak juga menjadi orang tua, menjadi kakak begitu. Lalu bagaimana cara kakak menghadapi masa-masa sulit waktu orang tua sudah tiada hanya 1 tahun itu toh? Bersyukur Sa. Maksudnya jalani Sa. Sama kayak tadi yang Be bilang. Sebenarnya sangat kuat, belum terima sampai sekarang. Oh iya. Tapi karena lihat keadaan nasabah, kayak beta kerja di PNM, beta sama-sama dengan teman juga, kita saling ketukar pikiran. Mungkin kalau beta punya masalah, orang tua sana ada. Tapi teman ada yang broken home, begitu. Jadi kayak sama-sama saling tukar pikiran. Jadi dari nasabah, dari teman-teman pencerita, jadi beta juga harus kuat. Karena mau siapa le? Iya, siapa lagi. Dan bagaimana sudah begitu jalannya tuh harus dijalani terus, harus semangat. Berarti teman-teman juga banyak yang mengalami hal yang serupa gitu ya. Tapi mungkin keluarganya broken home dan segala macam. Tapi memang kan ya sama gitu ya sedihnya ya, keluarga broken home yang sudah tiada seperti itu. Jadi memang PNM ini menjadi salah satu hal yang membuat kakak semangat juga gitu ya. Karena teman-temannya untuk sharing, untuk nasabah lihat juga gitu. Berarti soal cerita-cerita, berbagi pikiran dengan teman-teman gitu ya. Nah, kalau misalkan adik gitu Kak, mereka suka cerita tidak kayak aku suka kangen papa mama atau suka bagaimana? Palingan adik yang bungsu itu yang kelas 5 dia cuma gambar, kan hobinya gambar. Jadi kayak cuma gambar gitu, kayak gambar kayak ada papa, ada mama, ada kakak, ada adik begitu. Terus dia pajang di lemari. Berarti tinggalin mama itu dan papa waktu saat dia kelas 2 SD. 2 SD. Berarti dia masih sedih banget ya Kak pasti kalau lihat gambar kayak gitu ya Kak. Oh, jadi dia sering gambar terus tapi dia sering ngomong tidak pernah cerita. Hanya dari gambar saja. Iya, hanya. Oke. Wah, aku salut banget sih karena adik-adik masih kecil, lalu juga orang tua dua-duanya lagi ya Kak, satu saja sudah berat begitu. Selain nasabah gitu, siapa lagi yang membuat kakak kuat? Keluarga adik ya pasti? Iya, ya? adik pasti. 2 adik ya? Cewek cowok? Cewek tuh? Yang kuliah cowok, yang 2 sama sekolah tuh ini cewek. Oke. Nah aku kan juga kebetulan anak pertama ya Kak. Dan aku juga merasakan rasanya gimana ya, sangat melihat adik tuh sudah makin besar dulu melihat dia masih kecil tuh. Lalu bagaimana Kak, misalkan kakak mengajarkan kepada adik atau memberitahu kepada adik kalau misalkan kalau anak-anak umur kuliah, SMA seperti itu kan pasti lagi pengen ini, pengen itu tuh. Lalu bagaimana kakak kasih tahu, kasih pelajaran atau kasih cara kakak menasihati mereka gitu? Yang pertama, beta kasih contoh dari tingkah lakunya beta Sa. Karena kan kalau ketong banyak omong, kalau ketong terlalu keras dengan apalagi adik-adik, itu dong semakin jadi begitu. Apalagi pergaulan yang luas. Hanya be cuma tekankan di dongsa, ketong sadar orang tua le. Jadi boleh tisu? Ya. Oke. Gimana Kak? Ya ketong sadar orang tua le. Jadi ketong harus bisa menghidupi ketong diri sendiri. Be hanya bisa ke sekolah Sa. Selanjutnya songsu yang menghidupi besong diri sendiri. Jadi ya, puji Tuhan be pung adik yang kuliah juga dia dapat beasiswa, terus biar dia laki-laki besar tapi kayak namanya pergaulan di Kupang nih bebas. Apalagi contoh kalau di Jakarta pasti suka narkoba, suka rokok, suka minum keras, tapi itu sobe padi sonde tidak seperti itu. Tidak seperti itu gitu. Oke, jadi memang dari kakaknya dulu gitu ya, mencontohkan hal yang baik kepada adiknya biar mereka melihat gitu ya. Oke. Karena memang anak-anak seumur segitu tuh tidak bisa Kak jangan begini, jangan begitu, tapi mereka harus lihat saja. Biar mereka bisa mencontoh kita dari yang baik-baiknya tuh macam itu ya. Berarti tapi sering Kak ngobrol dengan adik, bertukar pikiran dengan adik? Kayak contoh kalau kayak di jalan, kayak lihat ada banyak anak-anak yang jual koran nih, lampu merah begitu, kayak hanya bilang nih dong basong harus bersyukur. Biar basong kan ada orang tua, tapi basong kan sama kayak mereka yang
kayak harus jual koran begitu, kayak maksudnya beta son kasih besong untuk besong kerja, untuk usaha, untuk kayak menghidupi besok penghidup. Intinya kalau besong kalau mau buat sesuatu hal yang menurut besong sonde baik, itu pikir dulu. Pikir dulu, betul. Betul. Jadi biar mereka juga tahu apa yang harus mereka. Apakah nanti kan kalau misalkan mereka sudah selesai kuliah, sudah bekerja ya, semoga bisa membantu keluarga dan bisa hidup sendiri seperti itu. Oke. Wah, jadi ceritanya kakak ini bikin aku speechless ya, karena ternyata kakak adanya 3. Iya. Adanya 3, 2 ya? 3. Oh 3 ya? Oh ya. Adiknya 3, masih pada kecil-kecil juga, kakaknya juga sebenarnya masih kecil, tapi bagaimana ya memang harus dijalani gitu. Nah, kalau misalkan lagi sedih nih kak, misalkan lagi sedih ya, kalau tadi kan kalau kakak lagi sedih ada yang memotivasi gitu, orangnya. Kalau kegiatan apa sih kak yang biasa kakak lakuin nih, kalau sudah capek, pasti pada capek tuh kita sebagai kerja itu, aduh sudah capek. Nah kok kakak gimana nih kak, cara biar bangkit lagi, apa kegiatan yang kakak lakukan? Misalkan pergi ke pantai kak, atau melakukan hobi, atau bernyanyi, atau apa? Ya palingan kalau pulang kerja kan pasti capek, pasti ada masalah yang katong lalui tiap hari, apalagi dapat nasabah yang sudah bad mood begitu. Jadi kalau misalkan pulang, kan beb rumah di dekat laut. Jadi kalau mau ke sana tuh, kalau mau pulang ke rumah tuh jalan sepi. Di Kupang bilang jalan bawah, nah rumah di Tenau dekat pelabuhan. Nah kalau misalkan katong pendam, nanti yang ada sakit. Jadi kalau misalkan beb pulang menangis lepas. Habis itu pulang, nah katong rutinitas di rumah tuh saat tidur. Jadi kasih bangun adik, berdoa sudah tidur, lanjut intinya malam tuh suka lepas semua dengan menangis gitu. Wah, berarti suka menangis di pinggir laut. Soalnya di jalan. Hanya di jalan sambil bawa motor gitu kak. Ya, tidak apa-apa sih, biar apa ya. Memang kalau kita nangis ditahan itu rasanya tidak enak kan. Seperti apa ya? Tidak enak gitu. Jadi kalau misalkan kita lagi, menurut aku sih mendingan dinangisin aja gitu, dikeluarin aja gitu tuh. Jadi seperti itu ya kak, caranya dinangisin aja. Pulang kerja juga, jadi sampai rumah sudah adik-adik melihat kita sudah happy lagi karena kan mereka juga mungkin capek dan segala macam. Jadi biar kita kasih contoh kalau ya kita lagi happy nih gitu. Biar kita aja gitu yang tahu ya kak. Iya, karena beta sendiri mau kalau beb Adi lihat kalau beta ada sedih gitu. Jadi nonton beta bahagia terus. Betul. Anak pertama mungkin relate ya sobat PKL di rumah. Jadi kita tuh nggak mau kelihatan sedih depan adik kita, walaupun kita sebenarnya juga wah capek juga gitu ya. Apalagi kan kita anak pertama, kita juga menjadi teladan lah istilahnya gitu tuh, biar kita memberikan motivasi kepada adik-adik juga. Jadi tidak boleh terlihat sedih, harus terlihat bahagia terus gitu. Karena juga aku kalau menangis di rumah itu, kalau lagi sedih aku bilang aku lagi nonton film sedih, padahal tidak, padahal hanya nangis saja gitu. Tapi biar mereka tidak perlu tahu, biar mereka tidak usah tahu urusan saya toh. Jadi saya yang sedih sendiri, nangis di rumah, nangis bilangnya nonton film sedih, padahal ya tidak, padahal sedih. Oke deh. Nah lalu ada nggak sih kak satu kalimat nih mungkin yang mau disampaikan buat adik-adik kakak gitu? Kalau lagi nonton pasti nonton nanti kan? Coba ada yang mau disampaikan tidak nih? Tetap semangat, selalu andalkan Tuhan dalam setiap ketemu pelangkah. Ya, amin. Karena kalau Tuhan tuntun ketong sampai di titik ini. Kalau tidak ada Tuhan tidak mungkin di sini kan. Oke, jadi itu pesannya sudah. Kalau pesan untuk teman-teman AO yang lain nih, mungkin yang merasakan hal yang sama dengan kakak pasti banyak sekali. Apa sih yang mau kakak sampaikan nih ke sesama AO? Tetap semangat, jangan hilang harapan, karena kalau ketong hilang harapan pasti yang di pikiran sudah ketong ya hidup begitu-begitu Jadi ketong harus bangkit dari ketong keterpurukan. Kembali lagi ketong kan di lapangan, jadi ketong harus belajar dengan dunia luar. Jangan hanya stuck di situ-situ gitu. Oke, jadi ya sudah harus semangat, terus harus ya jalani apa yang sudah dijalani gitu ya kak. Ya ampun, gimana kalau kita pelukan dulu ya, kan sedih nih gitu. Oke kak, jangan masih sedih kak. Iya. Tidak apa, Tuhan Yesus berkati ya. Iya. Nah oke, sobat PKL di rumah, tadi kita udah ngobrol-ngobrol nih bareng kakak Yeyen ya. Kita ngobrol soal keluarganya, kita ngobrol soal kehidupan Kak Yeyen, bahkan diri sendiri. Gimana sih caranya untuk ngilangin lagi sedih, ternyata adalah menangis di motor gitu. Jadi
Mungkin teman-teman awal relate ya, menangis di motor gitu. Jadi teman-teman awal terima kasih banyak yang sudah menonton video ini. Semoga video ini bisa memberikan inspirasi ke kalian semua. Dan juga bisa membuat diri kalian lebih semangat lagi dan bangkit lagi dari kesedihan atau keterpurukan. Oke, terima kasih banyak sudah menonton. Jangan lupa nonton episode Pokara yang lain di YouTube PTPN. Nyok, kita nonton Pokara. Nyok, bye.